Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dahsyat langnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yuk langsung aja kita gaskan dulu. Baru mau take voice hujan. Oke, langsung aja gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shelang bersama dengan Jin Muncang mereka telah menulis sebuah buku mahakarya yang sangat luar biasa, di mana Shelang akan membuat buku ini sebagai mahakarya untuk dapat menjatuhkan keluarga Yu. Dan untuk Shelang dia pun harus pergi menuju sebuah kota tempat di mana Shelang dapat mencetak buku bersama dengan Jin Muncang, dan mereka langsung pergi menuju sebuah kota yang disebut sebagai kota Langsan. Dan itu adalah sebuah kota yang dikenal sebagai kota budaya, karena memang di kota itu penuh dengan buku, penuh dengan percetakan buku, dan juga banyak sekali orang-orang yang menyukai buku di kota itu. Dan itu adalah kota yang sangat luar biasa, karena mayoritas penduduk dari kota itu suka membaca. Tapi walaupun kota itu tidak terlalu jauh dari kota Huanwu, tapi memang kota itu memiliki administrasinya sendiri, dan kota ini tidak ada di bawah kendali dari keluarga Jin. Dan untuk Shelang dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata di kota itu terdapat juga bangsawan tua lainnya lagi yang disebut sebagai keluarga Zhou. Tapi mereka ternyata telah menyerahkan seluruh kekuasaan mereka mulai dari wilayah dan juga pasukan kepada kaisar secara langsung. Jadi mereka juga tidak memiliki pasukannya sendiri lagi, dan mereka mendapatkan berkah dari kaisar dan juga rasa hormat serta uang. Dan mereka juga mendapatkan gelar baru yang disebut sebagai Viscount. Dan karena memang dia telah menyerahkan seluruh kekuasaan keluarga bangsawan kepada kaisar, mereka jadi tidak lagi memiliki kekuatan mereka sendiri, dan mereka hanya hidup sebagai orang kaya. Nah itu aja sih sebenarnya. Dan tak lama setelahnya kini Shelang dia pun tiba di kota ini setelah melakukan sebuah perjalanan selama 4 jam dengan menggunakan kereta kuda. Dan setibanya Shelang di kota ini dia pun dapat melihat kalau ternyata warga kota mereka memang suka sekali membaca buku. Dan untuk Shelang dia pun langsung pergi menuju sebuah toko buku. Dan di toko buku ini ternyata bukan cuma jual buku, tapi mereka juga melakukan sebuah percetakan. Dan ketika Shelang dia memasuki toko buku, dia pun langsung disambut oleh seorang pelayan di mana dia menawarkan sebuah buku bestseller yang ada di kota ini. Dan ketika Shelang dia membacanya sedikit saja, dia pun tahu kalau ini adalah cerita kolosal yang biasa aja, di mana keluarga bangsawan suka sama rakyat jelata. Ya gitu-gitulah, cinta-cintaan yang tidak menarik, hingga membuat Shelang pun merasa kalau buku ini biasa aja, ucap dari Shelang. Tapi melihat Shelang yang sepertinya tidak puas dengan buku yang ada di tangannya, tentunya membuat seorang pria yang ada di tempat ini dia pun bertanya kenapa. Apakah ada sesuatu yang tidak menarik dengan buku itu? Ucap dari seorang pria yang membuat Shelang dia pun bertanya siapa pria ini. Dan untuk pria ini dia pun memperkenalkan diri sebagai Zhu Wenhou, dan dia adalah penulis dari buku itu. Mendengar itu semua membuat Shelang dia pun tahu kalau pria ini memiliki sebuah sosok reputasi yang cukup luar biasa. Tapi Shelang dia juga merasa kalau bocah ini dia mirip sekali dengan nona keluarga Yu, karena memang dia membutuhkan sebuah reputasi yang cukup untuk dapat meningkatkan status yang dia miliki. Dan untuk Shelang dia juga tahu kalau bocah ini dalam hal lulusan terbaik dalam menulis sebuah buku, karena memang karya-karyanya cukup luar biasa terkenal. Tapi untuk Shelang dia juga tahu kalau karya dan juga reputasi yang dia bangun untuk dapat menjadikan dirinya sebagai kandidat utama sebagai calon menantu dari keluarga Zhang. Karena memang saat ini keluarga miliknya yang saat ini udah tidak lagi memiliki status bangsawan besar, membuat dirinya harus mencari pijakan lain, yaitu keluarga bangsawan lainnya lagi. Apalagi saat ini keluarga Zhang juga mulai naik daun, hingga membuat bocah tengil ini memutuskan untuk mendekati keluarga bangsawan lain. Dan itu membuat Shelang dia pun tahu kalau apa yang dilakukan oleh bocah ini kurang lebih sama juga dengan apa yang telah dia lakukan. Sama-sama ingin nebeng dengan keluarga bangsawan, ucap dari Shelang. Dan itu juga di sini Shelang dia juga tahu kalau keluarga Zhou mereka telah menyerahkan seluruh kekuasaan mereka kepada kaisar, yang artinya mereka semua adalah peliharaan kaisar. Dan itu membuat Shelang dia pun tahu kalau kaisar juga mulai menargetkan para bangsawan tua lainnya lagi, hingga keluarga Jin pun sama yang akan ditargetkan oleh kaisar. Dalam arti lain, orang ini adalah antek-antek dari kaisar, hingga membuat Shelang dia pun memiliki sebuah rencana untuk dapat menjatuhkan orang ini pula. Dan di sini Shelang dia pun mengkritik buku yang telah ditulis oleh orang ini langsung di depan dari penulisnya, hingga membuat orang ini dia pun bertanya siapa orang ini yang berani-beraninya mengkritik buku yang telah dia tulis, karena buku yang dia tulis adalah buku bestseller yang sangat terkenal. Dan untuk Shelang dan juga Jin Wenjang mereka pun memperkenalkan diri kalau mereka adalah anggota dari keluarga Jin, dan juga ini adik iparku, ucap dari Jin Muncang, hingga membuat orang ini dia pun tahu kalau ini adalah keluarga Jin.
Artinya, ternyata ini hanyalah dua orang tengil yang tidak berguna. Yang satu lahir dari keluarga bangsawan tapi memiliki pemikiran yang dangkal, dan satu lagi hanya keluarga miskin yang numpang hidup dari keluarga bangsawan. Menyedihkan. Ucap dari orang ini, ucap dari bocah Zu, dan di sini bocah Zu dia juga berencana untuk menjadikan Shelang dan juga keluarganya sebagai batu pijakan untuk membuat reputasinya jadi lebih tinggi lagi. Dan untuk Shelang dia gak peduli dengan itu semua, dan dia pun membenarkan kalau dia hanyalah rakyat miskin biasa dan juga numpang hidup. Ya, kau benar, ucap dari Shelang. Tapi di sini Shelang dia pun gak peduli dengan itu semua, dan dia pun meminta kepada pemilik toko buku untuk melihat buku yang telah dia tulis. Dan tentunya di sini pemilik toko buku dia pun dengan senang hati membaca buku yang telah diberikan oleh Shelang. Sedangkan bocah itu dia pun yakin buku yang ditulis oleh Shelang dan juga Jin Munchang adalah buku yang buku rendahan yang tidak berguna. Ucap dari bocah tengil itu, dan tentunya hal itu membuat Jin Munchang dia pun kesal ketika karyanya direndahkan seperti itu. Sedangkan untuk pria besar ini dia pun mencoba untuk dapat membaca buku yang telah diberikan oleh Shelang, tapi dia juga tahu kalau ini adalah sebuah perselisihan di antara para bangsawan, dan tentunya ini akan sangat menyulitkan bagi dirinya. Apalagi buku yang telah dibuat oleh Tuan Zu, tentunya buku yang sangat terkenal dan juga bestseller, dan tentunya dia nggak akan mungkin dapat melawan keluarga Zu. Ujian dari orang ini, tapi ketika dia membaca lebih detail, dia pun shock dengan apa yang telah dia baca, karena tulisan yang diberikan oleh Shelang dan juga Jin Munchang adalah sebuah mahakarya yang sungguh luar biasa, karena setiap tulisan itu mengandung arti yang sangat-sangat dalam dan juga luar biasa, hingga membuatnya pun benar-benar kagum dengan apa yang ada di dalam buku ini. Tapi dia juga tahu kalau buku ini adalah buku yang memiliki tata bahasa yang cukup tinggi, dan dia juga yakin kalau sepertinya rakyat biasa agak sulit untuk dapat memahami buku ini. Ujar dari pria ini, tapi ketika dia sedang membaca di sini, buku itu pun diambil oleh bocah Zu, dan di sini bocah Zu dia pun membacanya sekilas dan dia membulak-balikan, dan dia pun mengatakan kalau buku ini sampah, nggak berguna, buku ini terlalu vulgar. Ujar dari orang ini, dan dia pun mengatakan kalau buku ini adalah buku yang tidak berguna, dan dia juga mengancam kepada pemilik toko buku jika saja berani mengeluarkan buku ini dan juga berani mencetaknya, maka dia akan mencabut lisensi buku yang akan dia terbitkan di toko buku ini. Ujar dari pria Zu yang membuat di sini tuan pemilik toko buku dia pun gak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang diucapkan oleh Tuan Zu. Jika tidak, maka dia akan rugi besar. Maka dari itulah dia pun mengembalikan buku yang telah ditulis oleh Shelang, dan dia pun mengatakan kalau buku ini sungguh luar biasa, tapi dia nggak bisa mencetak buku ini karena kami tidak memiliki sebuah niat untuk melakukan sebuah launching buku dalam waktu dekat. Ujar dari orang ini hingga membuat Jin Munchang tentunya dia pun kesal karena karyanya ditolak. Tapi untuk Shelang dia nggak peduli dengan itu semua, karena jika satu toko buku menolak, maka ada toko buku lainnya lagi. Ujar dari Shelang. Dan di sini Shelang dia juga memiliki sebuah rencana untuk segera menghancurkan reputasi yang dimiliki oleh bocah Zu yang berani-beraninya mengusik dirinya. Dan benar saja, kini beberapa waktu kemudian Jin Munchang dan juga Shelang mereka pun pergi ke toko-toko buku lainnya lagi, dan ternyata nggak ada yang mau. Tidak ada satupun toko buku yang mau mencetak buku karya dari mereka, yang membuat Jin Munchang dia pun benar-benar frustasi karena nggak ada satupun toko buku yang mau mencetak karya yang telah mereka tulis. Tapi untuk Shelang dia pun nggak peduli dengan itu semua, karena saat ini dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia kini pergi menuju sebuah toko buku yang ada di gang sempit, toko buku yang memang dikenal sebagai toko buku nakal. Dan di sini Shelang dia pun bertemu dengan pemilik toko buku yang bernama Deng Xian. Oh, ingin menerbitkan sebuah buku? Ayo kita lihat. Ujar dari pria tua itu. Dan di sini si Deng ketika dia membaca buku itu, dia nggak peduli dengan semua tulisan yang ada, tapi dia peduli dengan adegan adegan kultivasi ganda, karena dia adalah sebuah percetakan yang fokus ke dalam buku-buku nakal. Jadi nggak peduli dengan tulisan-tulisan yang seperti ini, tapi ketika dia melihat ilustrasi yang telah dibuat oleh Shelang, membuat dirinya pun sungguh sangat kagum dan juga luar biasa, dan dia pun yakin kalau buku ini pasti benar-benar akan laris. Ujar dari si Daeng hingga membuat Tuan Muda Munchang dia pun bertanya, jadi apakah kau benar-benar akan mencetak buku kami? Ya, tentu saja. Ujar dari si Daeng. Mana si Daeng dia juga mengatakan kalau buku ini pasti benar-benar bakal laris manis. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh si Daeng tua, membuat Jin Munchang dia pun bertanya apakah dia nggak takut jika nanti dia diblokir oleh keluarga Zu. Tapi di sini untuk si Daeng dia nggak peduli dengan itu semua, karena dia selama ini menulis buku-buku nakal, jadi ya hal-hal seperti itu nggak takut
Dia nggak peduli dengan blokir atau apapun itu. Ucap dari si Daeng. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Shenlang. Di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau si Daeng tua ini walaupun ya hasil percetakannya nggak bagus-bagus amat, tapi dalam hal melakukan sebuah distribusi dia adalah rajanya. Ucap dari Shenlang, dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh si Daeng tua, di mana dia mengatakan kalau buku ini pasti akan laris setidaknya 3.000 kopi. Ucap dari si Daeng tua. Tapi untuk Shenlang dia pun setuju untuk segera mempublikasikan buku ini. Hanya saja dia memiliki sebuah syarat, di mana syaratnya adalah buku ini harus rilis bersamaan dengan karya dari bocah Zhu. Ucap dari Shenlang yang membuat orang tua ini dia pun mengatakan ini sulit nih kalau itu, karena jika nanti dirilis bersamaan buku kita nggak laku dong. Ucap dari si Daeng tua, karena buku yang telah ditulis oleh si bocah Zhu adalah buku yang sangat luar biasa, buku yang telah memiliki banyak sekali fanbase, apalagi para ciwi-ciwi mereka sangat menyukai buku itu, dan jika dirilis bersamaan tentunya itu akan membuat penjualan buku mereka akan jatuh. Jadi nggak bisa, ucap si Daeng tua. Namun untuk Shenlang dia nggak peduli dengan itu semua, dia pun tetap meminta kepada si Daeng tua untuk mencetak buku ini lebih banyak, memecahkan rekor yang dimiliki oleh bocah Zhu lebih dari 7.000 lembar kopi, di mana Shenlang dia juga meminta kepada si Daeng tua untuk mencetak paling tidak sekarang 3.000 kopi. Cetak 3.000 kopi, dan jika buku ini tidak laku maka aku yang akan membayarnya, ucap dari Shenlang, dan jika lebih maka 20%, ucap dari si Daeng tua, di mana Daeng tua akan memberikan 20% hasil penjualan kepada Shenlang. Lalu Shenlang dia pun setuju dengan itu semua. Tapi sebelumnya Shenlang dia juga mengatakan kalau dia akan merubah sedikit ilustrasi dan juga menambahkan beberapa kata-kata serta menambahkan plot-plot cerita, ucap dari Shenlang. Dan setelahnya kini Shenlang dia pun mulai menggambar dan juga mulai menambahkan ilustrasi, di mana Shenlang mulai menulis sebuah kata-kata dan juga menambahkan cerita tentang percintaan penyuka batang, juga plot dari sebuah perselingkuhan. Dan ini adalah sebuah plot tambahan yang telah dibuat oleh Shenlang untuk membuat reputasi yang dimiliki oleh bocah itu semakin hancur. Dan apa yang telah dibuat oleh Shenlang tentunya membuat si Daeng tua pun semakin menarik dengan cerita yang telah dibuat oleh Shenlang, dan dia pun yakin kalau ini semua pasti akan sukses besar, ucap dari si Daeng tua. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau ini semua apakah ada sebuah masalah, dan jika tidak suka yuk katakan, ucap dari Shenlang. Tapi untuk Daeng tua dia pun mengatakan enggak ada masalah, ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, ucap dari si Daeng tua. Dan untuk Shenlang dia pun akan segera kembali pulang ke kotanya sembari menunggu jadwal rilis dari buku yang telah dia siapkan. Dan untuk Shenlang selama dia menunggu jadwal rilis, di sini Shenlang dia pun menyiapkan sebuah poster untuk dapat menarik perhatian bagi orang-orang untuk dapat melihat buku yang telah dia siapkan. Dan hasil karya yang telah dibuat oleh Shenlang adalah sebuah karya yang sungguh sangat luar biasa, karena di zaman ini belum ada foto. Jadi ketika lukisan yang detail seperti ini muncul tentunya menarik perhatian bagi semua orang, bahkan untuk Jin Muncong sekalipun dia pun langsung wah leleh melihat hasil karya poster yang telah diciptakan oleh Shenlang, karena memang di zaman ini tidak ada foto. Jadi poster adalah hal yang sangat luar biasa dan terlihat sangat real dan juga edan tentunya. Dan setelahnya kini beberapa hari kemudian selama Shenlang dia menyiapkan sebuah poster, di bagian percetakan mereka juga telah menyiapkan semua buku-buku yang telah disiapkan oleh Shenlang, dan dia mulai mencetak lebih banyak lagi untuk segera dirilis di waktu yang bersamaan dengan buku karya dari bocah Zhu. Dan di sini tak lama setelahnya kini 15 hari kemudian pada akhirnya buku yang telah disiapkan oleh bocah Zhu pada akhirnya pun merilis, dan sesuai dengan prediksi pasar buku itu pun laris manis, dan banyak sekali para ciwi-ciwi yang sangat menyukai buku itu, karena memang buku ini mengincar para ciwi-ciwi untuk menjadi target utama pasar mereka. Dan buku ini benar-benar laris, dan untuk bocah Zhu dia pun menyamar sebagai para penggemar, dan dia juga berada di antara para penonton, para penggemar, dan dia juga melihat kalau ternyata respon buku yang telah dia miliki benar-benar luar biasa, dan dia juga merasa di atas angin, dan dia juga mendapatkan banyak sekali puji-pujian hingga membuatnya pun yakin kalau reputasinya semakin tinggi dan juga luar biasa. Dan ini adalah sebuah reputasi yang memang dia butuhkan untuk memikat nona dari keluarga Zhang, karena dia ingin menikahi nona keluarga Zhang. Tapi ketika dia sedang menikmati itu semua, dia pun juga ternotis ketika dia mendengar kalau ternyata ada seorang warga yang melihat kalau ternyata di toko buku sebelah muncul sebuah poster gila yang sangat-sangat realistis, hingga membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua pun tertarik dengan poster itu, dan mereka pun memutuskan untuk segera melihat juga mendatangi toko buku itu untuk melihat apa yang sebenarnya dijual oleh toko buku itu, hingga membuat bocah Zhang dia pun juga penasaran, ada apa? Dari bocah Zhu ketika dia melihat kalau ternyata banyak sekali orang yang mendekati toko buku sebelah dan mulai membeli
buku itu dan ternyata buku yang ditulis oleh Shelang adalah buku yang sungguh luar biasa hingga membuat orang-orang yang melihatnya dan juga membelinya mereka pun sungguh sangat puas karena buku yang dibuat oleh Shelang adalah buku yang penuh dengan cerita yang sangat luar biasa, alur yang menarik serta gambar-gambar dan juga ilustrasi yang benar-benar memanjakan mata hingga membuat orang-orang pun sukses besar membeli semua buku yang telah dijual di toko itu. Dan itu tentunya membuat si Daeng tua dia pun benar-benar senang karena karyanya pun laris manis. Bahkan di hari pertama saja mereka telah menjual 3.000 kopi dan ini adalah hal yang luar biasa. Ucap dari si Daeng tua dan ini adalah karya yang sangat luar biasa, bahkan dia juga belum pernah menjual buku sampai terlaris seperti ini. 3.000 kopi dalam satu hari dan itu tentunya membuat si Daeng tua dia pun benar-benar puas dengan ini semua. Sedangkan di sisi lainnya di tempat kediaman Bojazu saat ini dia sedang menikmati jamuan yang telah diberikan oleh rekan-rekannya. Dan di sini rekan-rekannya pun mengucapkan selamat kepada Bojazu yang telah merilis buku barunya. Tapi ketika Bojazu sedang mendapatkan sebuah jamuan, dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari si pria besar, pria si toko buku, dan dia pun melaporkan kalau saat ini buku yang telah diciptakan dan ditulis oleh Bojazu telah laris, telah terjual lebih dari 530 kopi. Tapi apa? Ujian dari Bojazu. Di sini si pria besar dia pun mengatakan kalau buku yang telah dibuat oleh Shelang telah laku sebanyak 3.000 kopi di hari yang sama. Ujian dari pria itu yang tentunya membuat Bojazu dia pun tidak percaya dan dia pun melihat dan coba ingin tahu buku seperti apa yang telah dibuat oleh Shelang. Dan ketika dia melihat buku yang telah dibuat oleh Shelang, dia pun menikmati ini semua. Walaupun awalnya dia merasa kalau buku ini menyedihkan, tapi ketika dia semakin membaca lebih lama lagi, dia pun semakin tertarik hingga membuat dirinya pun penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ketika dia sadar kalau ini buku karya dari Shelang, membuat dia pun kesal dan tidak terima dan dia langsung membantingnya. Tapi ketika Bojazu membantingnya, buku itu pun terbuka dan terdapat sebuah halaman yang menunjukkan gambar yang nggak bener hingga membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun melihat kalau ternyata gambar ini terlihat sepertinya mirip sekali dengan Bojazu. Sedangkan untuk Bojazu sendiri ketika dia melihat itu semua dia pun malu dan dia pun mengambilnya dan dia juga mulai membaca kalau ternyata buku ini mulai menargetkan dirinya secara pribadi karena di dalam buku ini memiliki nama yang sama dengan nama miliknya dan juga memiliki cerita yang tidak benar hingga membuatnya pun tahu kalau semua ini semua diciptakan oleh Shelang untuk dapat menjatuhkan reputasi yang dia miliki hingga membuatnya pun tidak terima dan dia akan melaporkan ini semua kepada Tuan Kota untuk menuntut sebuah penjelasan. Dan kan di sisi lainnya di kediaman dari Tuan Kota, saat ini Tuan Kota dia membaca buku yang telah dibuat oleh Shelang dan dia pun menikmati ini semua dan dia merasa kalau buku yang diciptakan oleh Shelang sungguh sangat luar biasa dan dia benar-benar approve dengan buku yang telah dibuat oleh Shelang ini. Tapi ketika dia sedang membaca, dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang pelayan mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah kunjungan dari beberapa sarjanawan hingga membuat Tuan Kota dia pun berpikir kalau sepertinya ini agak sedikit merepotkan dan dia pun berpikir kalau sepertinya ini adalah orang dari keluarga Zu. Dan benar saja yang datang itu adalah Bojazu. Di mana Bojazu dia pun datang dan dia meminta kepada Tuan Kota untuk menghentikan penjualan dari buku yang telah ditulis oleh Shelang. Karena itu adalah buku yang tidak benar. Itu adalah buku yang jahat, buku yang pokoknya buku yang nggak bener lah ucap dari Bojazu. Dan dia meminta kepada Tuan Kota untuk menutup buku itu dan juga menyita semua serta membakarnya ucap dari Bojazang. Tapi untuk Tuan Kota dia pun mengatakan nggak bisa. Dia nggak bisa melakukan seperti itu karena itu nggak adil ucap dari Tuan Kota. Tapi melihat Tuan Kota yang tidak mau menyita buku itu membuat Bojazang dia pun mengatakan kepada Tuan Kota apakah Tuan Kota ada di pihak dari Shelang. Tapi untuk Tuan Kota dia pun mengatakan kalau dia netral dan dia nggak tahu dan dia nggak mengurusi hal-hal seperti itu. Dan itu membuat Bojazang dia pun kesal dan dia pun meminta kepada Tuan Kota untuk berhati-hati dan dia akan menyelesaikan ini semua dengan caranya sendiri. Dan cara apa yang akan dilakukan oleh si Bojazu akan kita bahas di part lanjutannya aja. Karena Bojazu dia akan menggunakan uang miliknya untuk membuat sebuah keributan. Dan keributan apa yang akan dilakukan oleh Bojazu akan kita bahas di part lanjutannya aja. Oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan sekarang gue harus pergi ke Vaskes. Ke dokter gigi. Waduh. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.